Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, walaupun saat ini kita tidak berada di tempat yang sama. Kita mau sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita di rumah saja. Mari saat ini kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau renungkan akan hati kita menyiapkan akan pikiran kita. Kita mau hadir di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita menyambut akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mau memuji Dia, kita angkat pujian. Glory, haleluya. Ini ku datang. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita bangkit berdiri, kita memasuki akan ibadah ini dengan membaca akan ayat yang mendasari akan ibadah kita, yang terambil dari Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur nomor yang pertama, ayat yang pertama. Di bawah perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikianlah firman Tuhan.
Dengan tetap berdiri, saya mengundang Bapak Ibu Saudara mengakui di hadapan Tuhan dan jemaat akan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saat ini kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan mengakui di hadapan Tuhan akan setiap pelanggaran yang sudah kita lakukan, setiap dosa dan tindakan kita yang membuat hati Tuhan sedih. Kita akan menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk para medis dan para dokter. Yang keempat, kita berdoa untuk perkembangan iman akan jemaat-jemaat kita di tempat ini. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sakit, yang sudah lanjut usia di rumah. Kemudian kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Namun sebelumnya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat pujian. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi,
Engkau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, benar seperti pujian yang kami katakan Tuhan, bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu serta, Engkau selalu memberikan kekuatan, dan semua adalah dalam rancangan indah Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang mungkin saat ini sedang kesulitan, di tengah kami sedang berada di rumah saja, tidak bisa melakukan apa-apa, kami ketakutan Tuhan, kami khawatir dengan banyak hal. Kami tetap Tuhan izinkan berada di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, jikalau kami saat ini Engkau berikan kesempatan, kami juga akan mempergunakan kesempatan ini untuk menghadap Engkau dengan hati yang rendah hati yang takut, hati yang mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami memiliki banyak perkataan, perilaku, pikiran yang membuat Tuhan sedih dan tidak berkenan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melayakkan kami, mengampuni akan setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap ketidaklayakan kami di hadapan Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari, sekian waktu kami selalu diperbarui, dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi iman akan tiap-tiap kami, agar kami semakin hari semakin bertumbuh dan dikuatkan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah bangsa yang begitu besar, begitu kaya, yang sudah Tuhan limpahkan akan kami semua ya Tuhan. Kami menikmati akan kebebasan yang begitu indah. Kami menikmati akan alam yang Tuhan berikan begitu berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap orang yang bekerja dengan begitu sungguh-sungguh bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, baik itu presiden yang saat ini mungkin mengalami begitu banyak tekanan ya Tuhan. Juga buat wakilnya dan para menteri yang saat ini selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan akan pribadi mereka, setiap hati mereka, kekuatan mereka, kesehatan mereka, jauhkan dari pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah bangsa kami Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kesehatan, dan hikmat daripada Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil selalu tepat dan berguna bagi bangsa kami ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk para medis dan dokter, serta relawan, para TNI Polri yang saat ini sedang berusaha bahkan mengorbankan diri mereka untuk menolong banyak orang ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan memberikan keselamatan bagi mereka, bagi keluarga mereka yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan. Kami menyerahkan akan keseluruhan dari bangsa kami, para dokter, para semua yang bertugas, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami sekarang juga berdoa untuk perkembangan akan iman jemaat di tengah kondisi yang sulit. Kiranya Tuhan tetap ingatkan kami semua untuk terus bertekun dalam iman dan dalam ketaatan kami ya Tuhan untuk melayani Engkau. Ajar kami untuk percaya akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah kondisi yang begitu sulit. Kami percaya bahwa setiap kami berada dalam rencana Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit, lemah tubuh, lemah iman. Kiranya Tuhan yang akan tetap berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Kiranya akan setiap doa dan permohonan kami
kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah menaikkan akan setiap pokok doa kita. Mari saat ini kita mau menyiapkan akan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Nova. Kita angkat pujian untuk mengiringi kita dalam firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kita akan bacakan bersama-sama dalam Mazmur ini.
Ayat yang pertama mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, ajarlah kami untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih-lebih berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, yang pikiran yang tenang dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apa yang telah kita bacakan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 1 ini, kita telah membacakan bahwa dikatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat 3 ia mengatakan juga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian dalam iman kita. Seorang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang memiliki pertumbuhan iman atau rohaninya secara luar biasa baik. Kenapa? Seperti dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian dengan kita juga, orang-orang yang beriman ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang berhasil. Berhasil dalam hal apa saja? Terlebih dalam imannya. Berhasil dalam imannya, kerohaniannya. Yang lain-lain itu nanti nomor 2, Bapak Ibu Saudara. Yang lebih utama adalah kita berhasil secara iman kita. Kita bisa mengontrol hidup kita. Kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa kita mampu melakukan hal demikian? Karena kita ini dekat dengan Tuhan. Seperti dikatakan, pohon yang seperti pohon di tepi aliran sungai, yang setiap hari mendapatkan sumber kehidupan itu. Demikian dengan kita juga. Kita bisa berhasil karena Tuhan ada, karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena kita selalu dekat dengan sumber itu sendiri. Sumber itu penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya, kita semua bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan atau menyertai kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan terlebih-lebih kita juga mau menyerahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kenapa sih orang-orang beriman itu bisa bertumbuh secara luar biasa? Ya, selain kita dekat dengan Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah orang-orang beriman ini tidak pernah duduk di tengah-tengah orang pencemooh, kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang-orang yang suka menghina, mencibir, mengejek, membicarakan orang lain, alias menggosipkan orang lain. Itu adalah orang-orang yang dikatakan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Jika kita hidup di tengah-tengah pencemooh, orang-orang yang suka mencibir, mengejek, menghina sesamanya, iman kita itu akan terganggu. Kenapa saya mengatakan akan terganggu? Karena tentu kita akan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Tentu kita juga terbawa-bawa. Tetapi walaupun seandainya pun ya kita sendiri di tengah-tengah pencemooh, kalau kita bisa membawa diri, ya, bisa membawa diri, maka kita juga bisa memberikan teladan bagi mereka. Tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan yang tidak dulu di tengah-tengah pencemooh adalah kita tidak melakukan itu. Kita tidak mencibir, mengejek, menghina sesama kita. Tapi yang kita lakukan adalah menyampaikan supaya saudara-saudara kita bertumbuh secara imannya. Yang sebaliknya yang kita lakukan yaitu menyampaikan supaya saudara seiman kita, orang lain bisa bertumbuh di dalam Tuhan, memperoleh iman juga seperti yang kita peroleh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang di dunia ini tidak mudah untuk kita. Kalau kalau tidak menggosip itu banyak orang-orang hidupnya tidak lengkap, ya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita boleh menggosip, tapi kita gosipkanlah firman Tuhan. Dalam arti kita harus menyampaikan firman Tuhan. Yang kita bicarakan adalah firman Tuhan, bukan mengejek dan menghina sesama kita. Dan yang berikutnya yang perlu kita ketahui, kenapa kita orang Kristen itu bisa lebih bertumbuh secara iman, yaitu kita mencintai Taurat Tuhan. Seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan itu sendiri. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang bertumbuh rohani adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kita merenungkan firman Tuhan ketika kita berada di dalam suatu masalah. Kita mengingat, oh ada firman Tuhan. Oh, aku gak boleh menyampaikan mencibir sesama aku. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan itu adalah pelita terang untuk jalan-jalan kita, yang menuntun hidup kita, yang mengarahkan kehidupan kita. Makanya dikatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang beriman, kita tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Dalam arti, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus mencintai firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, pelita bagi dan terang bagi jalan kita. Dan terlebih karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Beberapa minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita juga harus memperingati itu. Tapi orang yang tidak mencintai Tuhan, dia tidak akan mengingat akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang berikut yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita adalah, yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang beriman itu, bagaimana sifat-sifat dasar kita. Sifat dasar kita sebagai orang beriman adalah dekat dengan Tuhan. Samping kiri kanan kita Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan hal demikian? Karena seperti awal saya katakan tadi, kita ini setiap hari hidup kita berada dengan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Itulah sifat-sifat dasar kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita jauh dari firman Tuhan, iman rohani kita akan layu. Iman kita akan layu. Karena apa? Karena sumbernya itu, karena sumber jauh dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan yang dikatakan kepada kita pada hari ini, orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak duduk di kumpulan pencemooh dan orang-orang yang mencintai Taurat
Tuhan. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengatakan kepada kita semua, kalau kita adalah orang-orang yang wajib bersyukur karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus hidup dengan kebenaran. Bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencintai Bapa yang di surga. Demikian dengan kita juga. Marilah kita melakukan hal demikian. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan kepada kita semua, marilah kita mencintai Tuhan. Dan marilah kita terus menumbuhkan iman kita ini dengan sungguh-sungguh mengasihi, menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi diri kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan terus kita lakukan dan bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyerahkan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dan baca, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita mau menyampaikan rasa syukur kita, sukacita kita akan anugerah yang sudah Tuhan beri dengan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita sudah memberikan persembahan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menggunakan persembahan ini, benda mati ini, Engkau pergunakan, Engkau berkati sehingga menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati akan pekerjaan, akan jemaat di tempat ini, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Engkau sendiri Tuhan akan memimpin akan keseluruhan hidup mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyelesaikan akan ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian doksologi dan kita akan mendengarkan doa penutup. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Doa penutup akan dibawakan oleh penginjil Nova. Puji Allah Bapa.
Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita telah beribadah bersama-sama, dan mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan kita berdoa, dan kita akan terima bersama-sama doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami bisa melewati hari-hari kami, terlebih kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kami seiman. Dan saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan dan melakukan segala aktivitas kami. Terlebih kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sekali lagi kehidupan kami, dan biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.